Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi gas. Di dalam materi ini dibagi dua gas, yaitu ada gas sejati dan gas ideal. Gas sejati adalah gas nyata yang ada di sekitar kita. Contohnya yakni gas yang kita hirup, gas yang keluar dari kendaraan bermotor, dan sebagainya. Dan gas sejati ini memiliki sifat dan interaksi yang sangat kompleks. Sementara itu, selain ada gas sejati, ada juga gas ideal. Gas ideal adalah gas yang teoretik yang digunakan untuk mempelajari perilaku dari gas itu sendiri. Karena gas sejati bersifat kompleks, maka susah bagi kita untuk mempelajari perilakunya. Oleh karena itu, gas sejati ini disederhanakan menjadi gas ideal. Karena telah disederhanakan, gas ideal pun memiliki sifat dan interaksi yang lebih sederhana dibandingkan gas sejati. Jadi, sederhananya, gas ideal ini adalah model untuk perhitungan perilaku gas sejati atau gas nyata. Dan gas ideal juga memiliki beberapa sifat yang menjadi pertanda mengenai sifat tersebut. Yang pertama, memiliki partikel dalam jumlah yang banyak. Dua, tidak memiliki interaksi antar partikel atau tidak ada gaya tarik-menarik pada setiap partikelnya. Yang ketiga, apabila dilakukan perbandingan ukuran ruangan, ukuran partikel, gas ideal bisa diabaikan. Dan yang keempat, adanya tumbukan yang menimpa antara partikel gas dan dinding ruangan merupakan tumbukan lenting yang sempurna. Dan yang kelima, setiap partikel gas memiliki persebaran secara merata di dalam satu buah ruangan. Dan yang keenam, setiap partikel gas memiliki pergerakan secara serampang ke segala arah. Dan yang ketujuh, hukum Newton berlaku dalam penerapan hukum tentang gerak. Dan yang terakhir, yang kedelapan, energi kinetik memiliki rata-rata molekul gas ideal yang sebanding dengan suhu mutlaknya. Konsep mol pada gas ideal. Untuk menyatakan banyaknya zat pada gas ini, digunakan sebuah besaran yang kita sebut sebagai jumlah zat dengan satuan standar internasionalnya, yaitu adalah mol. Dalam 1 mol zat sendiri terdapat 6,022 dikali 10 pangkat 23 partikel yang terkandung di dalamnya. Selain itu juga ada hukum pada gas ideal. Pada teori kinetik gas, keadaan gas diuji oleh beberapa ilmuwan dan menghasilkan beberapa temuan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa tekanan gas berbanding terbalik dengan volume gas saat temperatur dan jumlah gas dijaga tetap konstan. Dan yang kedua itu ada hukum Charles. Hukum Charles menyatakan bahwa temperatur mutlak dan volume gas akan berbanding lurus saat tekanan dan jumlah zatnya dijaga tetap. Dan yang tiga, yang terakhir itu adalah hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac itu menyatakan bahwa tekanan pada gas berbanding lurus dengan temperatur mutlaknya saat gas dijaga dalam volume dan jumlah zat yang tetap. Dalam persamaan umum gas ideal, ada asumsi-asumsi yang dicatat oleh para ilmuwan, yaitu antara lain, yang pertama ada gas terdiri dari partikel-partikel sangat kecil dengan massa tidak nol. Dan yang kedua itu, banyaknya molekul sangatlah banyak sehingga perlakuan statistika dapat diterapkan. Dan yang ketiga itu adalah molekul-molekul ini bergerak secara konstan sekaligus acak. Partikel-partikel yang bergerak sangatlah cepat itu secara konstan bertumbukan dengan dinding-dinding wadah. Dan yang keempat itu, tumbukan-tumbukan partikel gas terhadap dinding wadah bersifat lenting atau elastis sempurna. Dan yang kelima itu ada interaksi antar molekul dapat diabaikan. Mereka tidak mengeluarkan gaya satu sama lain kecuali saat tumpukan itu terjadi. Dan yang terakhir, keseluruhan volume molekul-molekul gas individual dapat diabaikan bila dibandingkan dengan volume wadah. Ini setara dengan menyatakan bahwa jarak rata-rata antar partikel gas cukuplah besar bila dibandingkan dengan ukuran mereka sendiri. Sekian dari saya, pemaparan materi tentang gas ideal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.